Oke, sebelum melanjutkan, alangkah baiknya Anda klik subscribe tombol ini. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Mr. Andrew nggak pakai white atau Mr. Andre GPW. Oke, saat ini saya akan membahas fenomena ledakan sekali lagi di daerah Sleman, Yogyakarta ya. Kemarin di Jabodetabek, terutama di kota Depok, sekarang di Sleman. Ada apa ini sebetulnya? Setelah dicari-cari memang nggak ketemu ya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana Alam itu mencari dikira itu adalah letusan dari Gunung Merapi. Ternyata Gunung Merapi masih adem ayem. Nah, kira-kira apa? Ada pertanyaan-tanya kan, pasti menunggu jawabannya ya. Di video yang sebelumnya kemarin tentang ramalan part 1 dan part 2 itu saya sudah memberikan informasi bahwasanya memang saat ini para dewa itu lagi melakukan pertempuran dengan bangsa lembut negatif, bisa dikata dari COVID juga iya gitu, lagi melakukan pertempuran. Jadi memang kadang terdengar, kadang tidak. Sebetulnya terdengar sih, tiap hari juga dentuman-dentuman itu ada gitu loh. Terus turun hujan, agak angin gitu kan, itu memang sebagian dari pertempuran tersebut gitu. Jadi ini sampai berapa kali kira-kira gitu, bisa jadi sampai 7 kali bahkan lebih, tapi saya rasa ini mungkin sekitar sampai 7 kali ya. Kenapa 7 kali? Karena begitu sampai 7 kali itu baru Eyang Semar turun ikut membantu. Eyang Semar itu kita tahu ya sebagai pemomong tanah Jawa atau yang ngemong tanah Jawa, yang membimbing para raja-raja di tanah Jawa itu. Eyang Semar akan turun dan akan membantu untuk peperangan ini, dan semoga akan dimenangkan oleh para dewa ya. Oh ya, kemarin sempat banyak yang bertanya-tanya ke saya, Mas, katanya sudah dibersihkan untuk COVID ini, tapi kok kenapa banyak banget timbul korban gitu loh ya. Saya kemarin sudah membahas ya masalah grafik dari pertumbuhan korban untuk di bulan Maret, April itu tetap naik, memang tetap naik gitu, tapi nggak kencang banget, tapi memang tetap naik, ada tetap. Karena apa? Karena dari awal itu pemerintah menutupi kalau kita sebetulnya sudah masuk wabah COVID ini, tapi belum dilaporkan, belum disampaikan. Itu untuk apa? Untuk mencegah agar kita tidak panik. Nah, saat ini karena orang sudah tahu ya, udah apa namanya, udah istilah apa ya istilahnya, kayak pasrah. Nah, udah pasrah gitu, akhirnya dibuka gitu, jadi udah nggak panik lagi sebetulnya. Tapi yang panik malah pejabat daerah. Itu memang saya sudah apa namanya, udah bikin ramalan. Jadi begitu nih naik Maret, April sampai Mei baru down gitu. Nah, ini banyak pejabat daerah yang panik dan melakukan
blunder. Ini saya anggap blunder ya, atau kesalahan gitu. Jadi apa namanya, untuk wabah ini memang sudah saya bilang kemarin, ini tetap grafiknya nggak turun. Nanti turunnya itu pas waktu Mei gitu. Terus menanyakan kenapa sudah dibersihkan. Nah itu tadi, kita udah bersihkan semua. Memang transparansi dari pemerintah memang belum ya, baru dibuka transparansinya, jadi kelihatan kencang gitu. Padahal emang dari awal udah ada ini tuh, dari apa namanya, dari pemerintah baru buka. Terus yang kedua juga, alatnya kita kan baru ya, baru datang semua ya. Kemarin kan kita belum siap untuk alat rapid testnya, untuk mengecek alat swabnya itu kan belum 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 datang dan belum maksimal gitu. Belum, dan juga apa namanya, orang-orang yang datang kesadarannya untuk dicek kesehatannya itu masih masih kurang. Nah saat ini mereka kan nggak mau, karena banyak video beredar kan, tiba-tiba orang jatuh terus kejang-kejang itu. Nah akhirnya pada ketakutan, akhirnya pada ngecek semua sekarang ini, pada punya kesadaran untuk ngecek kesehatannya. Memang ada juga yang begitu dicek dia kabur itu, seperti ojek online kemarin ya, saya nggak mau sebut takut salah nanti. Itu dia udah dicek, dia positif, tapi dia kabur gitu kan. Itu karena apa ya? Karena memang dia itu tulang punggung gitu loh, tulang punggung keluarga, dan dia harus menghidupin anak dan istrinya. Mungkin ya, entah ini bener entah ini salah. Mungkin saja istrinya lagi mengandung atau orang tuanya lagi sakit. Ya kita nggak tahu ya, karena memang dia salah satu tulang punggungnya. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka ya dia kabur gitu loh. Cuman dia bingung juga gitu. Ya kita doakan uh, beliau ini sehat ya, dan sembuh ya, dan tidak menulari orang lain. Kalau beliau sendiri begitu begitu tahu dia sakit, beliau langsung karantina sendiri dan gak menulari orang lain sih nggak masalah ya, no problem ya. Takutnya kalau dia menulari orang lain, itu yang bahaya gitu loh. Ya itu tadi, uh, banyak yang bertanya ke saya, kenapa wabah COVID ini sudah dibersihkan tapi kok masih banyak gitu. Tadi udah saya jawab. Terus mengenai fenomena ledakan-ledakan yang ada di Sleman, itu nanti tetap muter kok itu, seluruh jauh. Jadi meledak nih dari Jawa Barat dulu, dum Jawa Tengah, dum Jawa Timur, dum gitu. Jadi memang seluruh Jawa ini nanti muter, kurang lebih seperti itu. Saya juga apa namanya, kurang yakin ya, tapi dari gambaran saya sendiri itu memang nanti ledakan ini 7 kali, ditambah 7 kali ledakan gunung berapi. Kemarin Merapi udah 3, Krakatau 1, 4, kurang 3 lagi. Nah nanti baru setelah itu meledak gunung berapinya. Ada salah satu gunung berapi yang mengeluarkan lava, itu korban jiwa banyak. Terus ada juga gempa ini di tahun 2020 ini ya. Semoga apa yang saya lihat itu salah, cuman saya akan menyampaikannya. Dan sebenarnya kejadian gempa dan tsunami ini selalu masuk, seakan memberi informasi terus gitu loh. Dan saya sebenarnya udah mulai pengen menyetop itu, pengen memberhentikan, tapi nggak tahu kenapa itu semakin terus masuk dan semakin jelas gitu loh.
Itu tiap hari kadang-kadang saya lepas lagi sendiri gitu keluar lagi seperti itu. Saya pikir mungkin saya halusinasi kali ya, tapi kok kenapa tiap kali ada bayangan gempa kayak kemarin itu ada gempa 4,7 itu saya baru bangun tidur tuh. Aduh, kok mau ada gempa 4,7 ya gitu kan. Ternyata ada memang gempa setelah saya dapat firasat itu. Pagi ya saya dapat firasat, sorenya itu ada gempa 4,9 kemarin di mana saya lupa, itu sempat saya screenshot, saya untuk status WhatsApp saya sih udah saya share ya gitu. Jadi begitu saya dapat eh, gambaran akan gempa 4,7, langsung saya bilang di WhatsApp kayaknya ada akan gempa sekitar 4,7. Nah, habis saya ngetik, oh nggak sampai sore, siangnya kalau nggak salah itu baru saya baca berita ada gempa barusan aja gitu sekitar 4,8, selisih satu gitu, sisi satu Richter doang, selisihnya nggak banyak ya. Nah, saat ini saya dapat gambaran view itu ada gempa 7, sekian, nah lumayan gede sih sebetulnya itu, dan ada tsunami terus gunung meletus ngeluarin lava itu. Tapi kalau untuk yang gede ini saya nggak bisa pastikan kapan gitu, saya nggak bisa mastiin kapan. Ya kita berdoa aja ya kalau ada seperti ini. Terus kemarin saya melihat suatu konten YouTube itu memang apa namanya, memang Sabdo Palon nagih janji itu ingin mengembalikan Jawa ini seperti dulu, gemah ripah loh jinawi, adem ayam tentrem, yes pokoknya itulah. Saya agak lupa karena saya banyak di Jakarta, jadi untuk istilah-istilah Jawa agak lupa. Intinya tanah Jawa ini akan diinstal ulang, direbooting lagi, dibalikin lagi seperti dulu. Jadi apa namanya, orang yang nggak siap, orang yang membenci tatanan Jawa, adat Jawa, ini mohon maaf ya, walau alam sih ya, itu akan musnah. Jadi ibaratnya yang Eyang Semar bilang ke saya itu, wong Jawa garis paruh, atau orang Jawa tinggal setengahnya. Itu setengahnya yang masih menjunjung leluhur, setengahnya lagi yang sudah tidak. Itu yang ya Anda tahu sendirilah. Yang kemarin part 2, part 1 saya bilang anak sudah nggak berbakti, atau kita masih ribut masalah kafir-kafiran, sirik-sirikan, musyrik-musyrikan itu. Terus perang antar agama, perang antar etnis. Ya, ini walau alam sih ya. Tapi emang itu sih yang disampaikan ke saya. Ini mau Anda mau percaya, mau tidak, saya juga nggak akan maksa. Toh ini saya anggap saya lagi berhalusinasi, gitu ya. Pandangan-pandangan yang saya terima atau view-view itu saya anggap mungkin cuman kebetulan aja. Tapi tapi kenapa kalau tiap kebetulan aja tapi kok terjadi gitu loh. Anehnya itu gitu loh. Ini barusan saya tangkap lagi nih, ada gambaran longsor lagi nih. Longsor lagi agak sore kalau nggak salah nih. Ada hujan terus longsor. Itu nggak ada korban sih sebetulnya. Cuma ada longsor lagi nih.
ya hati-hati ya. Mungkin daerah-daerah yang sering longsor itu kayak kemarin Cianjur, Sukabumi itu hati-hati ya. Karena ini lagi rawan longsor dan tanah lagi bergerak. Tanah ini lagi bergerak ya karena memang lagi ada pertempuran gaib juga. Gempa bumi juga yang daerah patahan-patahan itu hati-hati. Terus tsunami pokoknya begitu kalau air laut udah mulai tiba-tiba mengering langsung kabur aja, langsung kabur ke arah bukit gitu. Itu terus gunung berapi itu udah mulai meletus. Terus ya itu gempa 7,5 sekitar itu, 7,4, 7,5, 7,3 lah, pokoknya 7 sekitar itulah. Itu ada kemarin teman yang bilang sampai 8. Saya rasa sih nggak sampai 8 sih ya, paling sekitar 7. Tapi biarpun 7 ini potensi tsunami loh, itu guncangannya juga menghancurkan bangunan banyak ini sebetulnya, kayak Bantul dulu itu lumayan gede. Ini sering banget saya terima sinyal-sinyal ini tsunami, gempa, gunung meletus. Yang kalau gunung meletus saya terima cuman sekali, yang apa namanya yang keluar sampai laharnya itu saya dapat cuman sekali aja. Tapi kalau yang untuk gempa ini sama tsunami ini saya terimanya berkali-kali sebetulnya. Terus tadi barusan longsor di, saya lihatnya sih kayak Jawa Barat, tapi saya nggak tahu tuh. Saya nggak mastiin ya, nggak mastiin ya, nggak berani pastiin. Cuman saya lihat tadi sempat longsor itu kalau pas lagi hujan. Jadi kalau pas lagi hujan hati-hati untuk bukit-bukit yang rawan longsor. Itu sebaiknya Anda hindarin jalan lewat situ, atau pas lagi hujan sebaiknya Anda berhenti gitu. Dan waspada, Anda liatin terus aja gitu. Sekitar sore-sorean lah. Sore-sorean kalau pas lagi hujan itu. Dah, itu dulu. Singkat aja ya. Karena memang tidak banyak. Kalau memang ada pertanyaan lagi, ada view apa mas gitu, ada wingsit apa, pasti nanti akan saya sampaikan lewat konten YouTube saya ini. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.